Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Azhara. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara menginstalasi aplikasi enskripsi data dan bagaimana cara menggunakannya untuk menginskripsi data. Enskripsi data sendiri adalah metode untuk mengamankan data atau membuatnya untuk terlihat lebih rahasia. Biasanya enskripsi data itu kita diminta untuk memasang password demi keamanan. Baiklah, saya akan menunjukkannya melalui 5 aplikasi. Di sini yang pertama ada Advanced Encryption Package. Ini adalah file-file yang akan saya uji coba. Lalu yang kedua ada Encrypt on click, dan yang ketiga ada Folder Lock, keempat Corruptos 2 Pro, dan kelima Cryptener LE. Saya sudah memiliki file yang sudah di-download, hanya perlu diinstal saja. Pertama-tama saya akan menginstal Advanced Encrypt Package, yaitu di sini AEP. Kita klik ini, lalu di sini klik I accept the terms in the license agreement, klik install. Kita tunggu. Nah, di sini kita klik yes. Lalu klik finish. Nah, coba kita keluar dulu. AF atau Advanced Encryption ini nggak punya shortcut. Di sini tidak terbentuk aplikasi seperti itu. Tapi di sininya ada. Di bagian yang tab putih ini. Namanya Advanced Encryption Package 2021. Cara menggunakannya, kita masuk ke dokumen yang akan diuji coba. Kita klik kanan. Nah, di sini di bawahnya edit ini ada tulisan AF 2021. Jika ingin menginskripsi, kita klik encrypt. Nah, kita menggunakan yang continue free 30 day trial yang free, lalu klik finish. Di sini kita diminta untuk memasukkan password untuk mengamankan data. Untuk repeat, kita ulang passwordnya. Lalu klik proceed. Nah, data ini jika ingin dibuka, kita harus memasukkan passwordnya, baru bisa terbuka. Untuk Advanced Encrypt Package ini sangat mudah digunakan, mudah juga diinstal. Tapi sayangnya si data yang kita inskripsi ini datanya masih ada di sini. Hanya terlihat lebih rahasia, dan di sini dilambangkan dengan kunci. Untuk yang kedua, kita gunakan encrypt on click. Kita klik ini, encrypt on click. Lalu klik yes. Kita klik I accept the agreement. Klik next. Lalu klik next lagi. Di sini kita pilih tempat untuk menyimpan file encrypt on click-nya, file aplikasinya, lalu klik next. Lalu klik next lagi. Di sini ada pilihan mau dibuat shortcut atau tidak untuk aplikasi ini. Saya pilih buat saja, lalu klik next. Dan selesai. Kita klik finish. Nah, di sini ada cara penggunaannya. Bentar. Ini kita keluar saja dari sini. Nah, di sini untuk encrypt dilambangkan dengan gembok ini, berarti untuk mengamankan data, sedangkan decrypt dilambangkan dengan X seperti ini, artinya kita membuka pengaman tersebut. Kita klik close.
Kita coba masuk ke halaman dokumen lagi, kita klik bagian uji coba 2 encrypt on click, kita klik kanan, dan di sini ada option encrypt with encrypt on click. Kita klik ini. Nah, seperti sebelumnya, di sini sebentar, pause dulu, saya ulangi. Di bagian uji coba 2 encrypt on click, kita klik kanan. Lalu bagian di bawahnya edit ada encrypt with encrypt on click, sama seperti AF 2021, cara sama saja. Kita klik ini, kita akan diminta memasukkan password. Kita masukkan password yang aman dengan kata dan dengan huruf dan angka. Kalau bisa menggunakan lambang juga. Ini komen opsional, jadi kita bisa memasukkan komentar, bisa juga tidak. Saya memilih untuk tidak, lalu klik OK. Dan data ini sudah diamankan. Sama seperti Advanced Encrypt Package, ini juga datanya masih terlihat, tapi ada lambang di data tersebut, lambang yang digembok, artinya data tersebut bersifat rahasia. Nah, ketika kita mengklik datanya, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password untuk membuka data. Kita cancel saja. Lalu yang ketiga, kita uji coba folder lock. Kita masuk ke file encrypt-nya. Nah, di sini kita akan menginstal folder lock. Kita klik yes. Di sini ada option bahasa, kita klik English karena tidak ada option Indonesia. Lalu klik next, klik I agree. Di sini kita memilih tempat untuk menyimpan si aplikasi folder lock. Lalu di sini ada option membuat shortcut-nya di desktop atau tidak. Saya pilih buat aja. Lalu klik install. Kita tunggu. Lalu setelah ini kita klik finish. Ini keluar saja. Finish. Nah, coba kita masuk ke dokumen yang ingin diuji coba. Oh, sebentar. Kalau di folder lock ini, ternyata kita mengunci filenya bukan di tempat file tersebut, di dokumen, di file explorer, tapi di aplikasinya. Di enter master password ini kita masukkan password, lalu klik OK. Di sini kita klik add items to lock. Jadi jika kita ingin mengunci file, kita masuknya ke sini. Lalu kita klik yang ini, folder lock, yang uji coba 3, klik open. Nah, lambang gembok hijau ini tandanya file tersebut dirahasiakan. Kalau kita klik gemboknya, di sini ada protection on dan ada protection off. Jadi kalau on ini berarti folder ini tidak akan terlihat. Coba kita masuk ke bagian tuh. Di bagian dokumen library tidak terlihat yang uji coba 3 karena si uji coba 3 ini masuknya ke dalam aplikasi folder lock. Menurut saya yang folder lock ini lebih baik dari yang lain karena si filenya tersebut tidak ada di bagian dokumen sehingga sifatnya jauh lebih terahasiakan. Jika kita menggunakan protection off, gemboknya akan terbuka seperti ini dan
di bagian dokumennya uji coba 3 akan terlihat kembali. Kita kembali menggunakan protection on. Nah, si uji coba 3-nya menghilang lagi. Menurut saya ini aplikasi yang paling bagus untuk protection data. Lalu kita uji coba yang keempat, CropTools 2 Pro. Nah, ini kita klik yes. Klik ini di checklist, lalu klik install. Tunggu beberapa saat dan klik finish. Ini keluar aja. Kita coba lihat di sini. Ini folder lock ada shortcutnya, encrypt on click ada shortcutnya, CropTools 2 juga ada shortcutnya, sedangkan yang advanced encrypt package shortcutnya tidak terlihat, tapi ada di bagian all programs. Coba kita rahasiakan yang file keempat. Klik kanan. Nah, CropTools ini sama aja kayak yang encrypt on click, lalu ada AF juga. Caranya sama. Untuk CropTools to Professional, kalau klik kanan, lalu di sini muncul option CropTools to Professional, klik yang segitiga ini akan muncul opsi ini. Kalau kita klik encrypt file, di sini kita gunakan continue trial. Nah, kita akan diminta memasukkan password untuk merahasiakan data tersebut. Misalkan kita masukkan password huruf dan angka, bawahnya kita masukkan password yang sama. Password hint boleh diisi, boleh enggak. Password hint ini memudahkan kita supaya kalau kita lupa sama passwordnya, password hint ini akan memberikan clue. Ini kekuatan passwordnya cuma 3, alias ini nggak terlalu kuat passwordnya, mudah untuk terlacak, tapi ya udah karena ini untuk contoh saja. Lalu kalau sudah kita klik encrypt. Nah, kita close. Dan sama seperti yang encryption package dan encryption on click, yang CropTools to Professional juga hanya mengganti lambang, tapi data tersebut tidak menghilang dari dokumen library ini. Berbeda dengan yang penggunaan folder lock, yang mana data tersebut menghilang dari dokumen library, tapi ada dan aman di folder lock. Tinggal yang terakhir yaitu Cryptiner LE. Yang ini kita klik yes, lalu klik next, I accept the agreement, lalu klik next. Ini ya browse tempat kita menyimpannya, kita klik next. Buat nama dari foldernya, lalu kita klik next lagi. Ini checklist aja semua, klik next lagi. Nah, kalau ini sudah semua, kita klik install. Nah, ini menurut saya yang paling cepat dari yang lainnya, kita klik finish. Nah, sebentar. Pause aja. Ini berbeda dari yang lainnya. Cara penggunaannya, kita klik tools. Lalu di sini ada encrypt file to send by email. Kalau untuk mengenkripsi kita klik ini. Kalau untuk mendecrypt ini berarti mengeluarkan dari file encrypt.
kita klik yang ini. Kita pertama-tama encrypt-nya dulu, di encrypt files to send by email. Yang terakhir ini uji coba 5, kita klik open. Masukkan password. Password yang aman itu yang campuran antara huruf, angka, dan simbol. Tapi pastikan untuk menghafal passwordnya. Kita juga bisa menggunakan password hint, tapi jika dikosongkan juga tidak apa-apa. Lalu kita klik next. Di sini ada option make it self-decrypting X file. Jadi kalau misalkan mau mendecrypt, kita bisa menggunakan X file. Jika kita menggunakan X file, menurut saya sendiri lebih mudah untuk penggunaannya. Kita klik next. Nah, sama seperti sebelumnya, hanya saja kalau yang encryptionally file sebelumnya, kita bisa menggunakan option untuk menghapus file lama atau membiarkan file lama. Saya memilih untuk tidak menghapus, jadi ini yang file lamanya belum di-encrypt, belum terhapus, dan ini ada file yang sudah di-encrypt-nya. Sama seperti yang sebelumnya, ini hanya mengganti lambang, mengganti logo yang menandakan bahwa file tersebut dienkripsi. Berbeda dengan folder log yang mana file yang diencrypt tersebut aman di sini, jadi tidak terlihat di sini, di My Document atau dokumen library. Nah, ini. Untuk ruang penyimpanannya sendiri, besaran untuk size atau besaran aplikasinya, menurut saya yang paling berat itu Cryptinerly dan Cryptos 2 Pro, sedangkan yang paling ringan adalah Encrypt on Click. Sedangkan pada kecepatan penginstalan, Encryptiner Lite dan Advanced Encryption Package ini yang paling cepat. Semuanya ini direkomendasikan. Kalau yang Xcrypt ini tidak saya pasang karena ini agak susah. Jadi saya contohkan 5 saja. Yang paling saya rekomendasikan itu folder log N yang ini. Karena bisa dilihat jika kita keluar dari aplikasi ini. Nah, yang dokumen ketiga untuk folder log tidak terlihat. Sedangkan untuk keempat, pengaman encrypt file lainnya itu terlihat. Hanya menandakan di sini folder tersebut terkunci. Jadi menurut saya keempatnya kurang aman. Dan untuk muatan dari memorinya atau besaran size untuk pemasangannya, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa yang paling ringan adalah Encrypt on Click, sedangkan yang paling berat adalah Cryptiner Lite, dan satunya lagi Cryptos 2 Pro. Sedangkan kelima-limanya pemasangannya cukup mudah, hanya saja yang paling cepat adalah Cryptinerly dan Advanced Encryption Package. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi
bermanfaat dan membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.